Apa sebabnya kita bisa disebut sebagai orang yang benar? Namun semua orang adalah orang berdosa. Orang berdosa dan orang benar itu saling bertentangan. Bisakah orang berdosa disebut benar? Secara logika, orang berdosa tentu saja hanya bisa dianggap jahat, bukan orang baik. Namun Bapa justru menyebut orang berdosa sebagai orang benar. Allah yang kudus dan baik. Karena alasan apa ia menyebut orang yang sudah sangat jahat sebagai orang benar? Misalnya seseorang yang telah sering berbuat dosa dan melakukan banyak kejahatan. Namun Allah justru menganggap orang berdosa itu sebagai orang benar. Karena alasan apa? Karena orang itu percaya kepada Allah. Walaupun ia pernah melakukan banyak kejahatan. Dan tubuhnya pun akan semakin menua. Akan mati. Karena ia adalah orang yang tidak sempurna. Tubuhnya tidak sempurna dan akan mati. Rohnya pun sering berdosa. Lalu karena alasan apa Allah menyebut orang seperti ini sebagai orang benar? Allah berkata, walaupun ia sering melakukan kejahatan, tetapi ia percaya kepadaku. Karena ia telah percaya kepadaku. Walaupun saat ini ia masih berdosa. Aku terlebih dahulu menyebut dia sebagai orang benar. Sebagai orang baik. Jadi walaupun kita telah melakukan banyak kejahatan. Namun Allah menyebut kita sebagai orang benar. Menyebut kita sebagai orang baik. Menyebut kita sebagai orang yang benar. Karena walaupun kita belum ditebus. Abraham pun belum ditebus pada waktu itu. Namun Allah tetap menyebut Abraham sebagai orang baik. Sebagai orang baik. Sebagai orang benar. Apakah Abraham benar-benar orang baik? Tetapi bukankah Abraham juga seorang berdosa? Ia juga seorang berdosa. Kalau tidak, apakah ia tidak akan menua dan mati? Ia juga akan menua dan mati. Mengapa Allah menyebut orang berdosa sebagai orang benar? Karena orang tersebut memiliki iman kepada Allah. Allah lalu menyebut orang itu sebagai orang yang benar. Karena Allah tahu bahwa Abraham memiliki iman. Ia percaya kepadaku. Kelak ia pasti juga akan percaya kepada anakku. Kelak anakku akan menebusnya. Saat ia menebusnya. Setelah ia ditebus. Ia akan menjadi baik. Ia akan menjadi orang tanpa dosa. Itulah alasannya. Jadi kita katakan, Allah menyebut Abraham sebagai orang benar. Karena Abraham percaya kepada Allah. Mari kita baca kisah tentang Abraham. Roma pasal 1. Pasal 4 ayat pertama. Jadi, apa yang diperoleh nenek moyang kita Abraham menurut daging? Jika Abraham menjadi benar karena perbuatan hukum Taurat. maka ia mempunyai alasan untuk bermegah. Namun dia hadapan Allah, ia sama sekali tidak dapat bermegah. Apa yang dikatakan kitab suci tentang hal ini? Abraham percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Artinya, Abraham disebut oleh Allah sebagai Abraham ini adalah orang baik. Orang benar, yaitu orang baik. Orang baik ini. Jelas-jelas telah gagal mengcapai kemuliaan Allah. Semuanya adalah orang berdosa. Bagaimana mungkin Allah menyebut mereka sebagai orang baik? Sebagai orang yang benar? Karena di sini tertulis, Abraham percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Jadi, semua orang adalah orang berdosa. Setiap orang adalah orang berdosa. Sejak Adam sampai akhir dunia ini, semua orang telah berdosa. Semuanya adalah orang berdosa. Namun Allah justru menyebut orang berdosa sebagai orang benar. Orang seperti apa yang disebutnya sebagai orang benar? Yaitu orang yang percaya kepada Yesus dan percaya kepada Allah. Mereka itulah yang disebutnya sebagai orang baik yang tak berdosa. Mari kita ambil sebuah contoh. Supaya saudara-saudari dapat memahami keputusan Allah. Tentang siapa yang dianggapnya baik. Meskipun setiap orang telah melakukan hal-hal yang jahat. Melakukan dosa. Namun Allah menyebut beberapa orang sebagai orang benar. Dahulu pernah ada seorang bernama Simon. Tentu bukan Simon Petrus. Orang ini adalah orang Farisi bernama Simon. Dan ada juga seorang perempuan yang adalah seorang pendosa. Simon itu adalah orang Farisi. Tuhan Yesus datang ke rumahnya untuk menjadi tamu. Pada saat itu, seorang perempuan masuk ke rumah Simon. Lalu ia melihat Tuhan. Menuangkan minyak wangi ke kaki Tuhan. Dan mengeringkannya dengan rambutnya. Air matanya membasahi kaki Tuhan. Dan ia terus-menerus mencium kaki Tuhan. Menangis sangat banyak. Lalu Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai sejahtera. Jadi bagi Simon si orang Farisi ini. Dan juga perempuan ini. Perempuan inilah. Orang-orang berkata bahwa orang Farisi ini mengatakan dia adalah seorang pendosa. Seorang pendosa. Mungkin seorang pelacur. Namun, dari pandangan Tuhan Yesus Kristus. Siapakah yang dianggap benar? Simon atau perempuan ini? Apakah perempuan ini yang dianggap benar? Karena ia percaya kepada Yesus. Maka Tuhan berkata, anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai sejahtera. Dosamu telah diampuni. Artinya, orang yang percaya kepada Yesus. Semua orang berdosa.
Allah mengampuni dosa orang yang percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus sama dengan percaya kepada Allah. Di dalam Yesus tidak hanya ada rohnya sendiri. Tetapi juga roh Allah. Allah menganggap semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai orang benar. Orang yang percaya kepada Yesus menerima kesembuhan. Dan akan diselamatkan. Supaya ia menjadi orang benar. Karena ia telah percaya demikian, maka selamatkanlah dia. Karena engkau telah percaya kepadaku demikian, aku akan menyelamatkan engkau, membebaskan engkau dari dosa, terbebas dari dosa. Bukankah ia seorang yang benar? Baru kita mengerti orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang benar. Hormat dan kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan